Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatus Soleha, NPM 1901012013 dari kelas PEC. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi-materi ulumul Quran. Yang pertama adalah ijaz. Jadi, pengertian ijaz secara bahasa berasal dari kata masdar atau fiil, yaitu jasa ya'jizu ijaz, yang berarti melemahkan atau memperlemahkan. Sedangkan pengertian ijaz secara terminologi menurut ilmu Al-Quran sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu misalnya contohnya adalah Minna Khalil Al-Qatan menyimpulkan, mendefinisikan bahwa ijaz adalah menampakkan kebenaran Nabi SAW dalam pengakuan kepada orang lain sebagai utusan Allah SAW, dengan menampakkan kelemahan-kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya. Kemudian fungsi mempelajari ilmu ijaz Al-Quran adalah agar kita dapat mengetahui lebih dalam tentang mukjizat Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang universal, yakni tidak mengkhususkan pembicaranya kepada bangsa tertentu seperti kaum muslim maupun non-muslim. Kemudian materi yang kedua adalah tentang nasi dan masuh. Jadi pengertian nasi secara etimologi yaitu antara lain adalah sebagai penghilang, pengganti, pengubah, dan pemindah. Adapun sesuatu yang menghilangkan, kemudian mengganti, mengubah, dan memindahkan disebut dengan nasih. Sedangkan sesuatu yang dihilangkan, kemudian diganti, kemudian diubah dan dipindahkan disebut dengan mansuh. Adapun secara terminologi menurut para ulama, bahwasanya nasih adalah menghapuskan hukum syarak dengan kitab syarak ataupun menghapuskan hukum syarak dengan dalil-dalilnya. Kemudian syarat-syarat nasih yaitu yang pertama adalah hukum yang dinasih itu berasal dari hukum syar'i. Kemudian yang kedua adalah hukum dalil fungsi yang dinasih itu harus hukum syar'i, harus nasyar'i. Kemudian yang ketiga adalah terdapat dua ayat yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. Kemudian pembagian nasah. Jadi yang pertama adalah nasah Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian nasah Al-Quran dengan sunnah, kemudian nasah Al-Quran dengan sunnah, kemudian nasah sunnah dengan sunnah. Kemudian materi yang ketiga adalah tentang kisos Al-Quran. Jadi kata kisos itu berasal dari kata al-qasu yang artinya adalah mencari atau mengikuti jejak. Sedangkan menurut bahasa kata kisos itu berasal dari bentuk jamak kisos yang artinya adalah cerita, berita, dan keadaan. Kemudian menurut secara istilah kisosul Al-Quran adalah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang Nabi dan Rasul pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian macam-macam kisah. Jadi macam-macam kisah dalam Al-Quran itu dalam segi waktu ada 3. Yang pertama adalah kisah hal-gaib yang terjadi pada masa lampau. Contohnya adalah diciptakannya alam semesta yang dijelaskan seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 59 dan Al-Qaf ayat 38. Kemudian yang selanjutnya adalah kisah hal-gaib yang terjadi pada masa kini. Contohnya adalah turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1-5. Kemudian yang terakhir adalah kisah hal-gaib yang terjadi pada masa yang akan datang. Contohnya adalah kisah akan datangnya hari kiamat yang dijelaskan dalam surah Al-Qadinah, Al-Zalzalah, dan surah lainnya. Kemudian ditinjau dari segi materi, kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada 3 juga. Yang pertama adalah kisah masa lampau seperti kisahnya Nabi SAW sampai Nabi seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kisah yang kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang tidak dapat dipastikan kenabiannya. Kemudian kisah yang terjadi, kisah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti contohnya adalah kisah tentang burung ababil. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam amsal. Jadi
Menurut bahasa arti lafaz Amsal itu ada 3 macam. Yang pertama adalah bisa berarti perumpamaan, gambaran, dan perserupakan. Yang kedua adalah bisa berarti kisah atau cerita dan keadaan yang aneh dan asing. Kemudian yang nomor 3 adalah bisa berarti juga sifat atau tingkah laku yang sangat mengherankan. Kemudian kemudian menurut istilah Amsal ialah ucapan yang banyak menyamakan keadaan sesuatu yang diceritakan dan yang dituju. Kemudian macam-macam Amsal. Jadi macam-macam Amsal Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah Amsal Al-Quran yang jelas. Kemudian Amsalul Kaminah. Ketiga yaitu Amsalul Mursalah. Amsal Al-Quran ada 4. Yang pertama adalah wajah syabah. Yang kedua adalah alat tasbih. Dan yang ketiga adalah musyabah, yang keempat adalah musyabah bih. Kemudian materi yang kelima adalah macam aqsam Quran. Jadi pengertian aqsam Al-Quran adalah salah satu dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang mengkaji makna, arti makna, hikmah dan sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Adapun unsur-unsur aqsam dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah adat aqsam, kemudian muqsam bih dan muqsam alaih. Kemudian adapun macam-macam aqsam itu ada yang dalil dan ada yang mudmar. Kemudian yang nomor 6 adalah tentang jadal Al-Quran. Pengertian jadal Al-Quran adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk saling melawan. Kemudian materi yang ke-6 adalah tentang jadal Al-Quran. Pengertian jadal Al-Quran adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk saling mengalahkan lawan. Kemudian macam-macam jadal ditinjau dari segi subjeknya itu ada 2. Yang pertama adalah jadal langsung dan jadal tidak langsung. Jadal langsung itu seperti yang dilakukan oleh Al-Quran sendiri, seperti hanya tanggapan Al-Quran terhadap Nabi Muhammad SAW yang mengharamkan apa yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah. Kemudian jadal yang tidak langsung seperti halnya adalah kemudian jadal tidak langsung. Jadal tidak langsung ini adalah jadal Al-Quran yang menggunakan subjek-subjek tertentu dalam melakukan tanggapan. Kemudian jadal ditinjau dari segi objeknya, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah jadal internal dan jadal eksternal. Jadi jadal internal adalah jadal yang Al-Quran yang ditujukan kepada umat Islam sendiri dan umat Islam sendiri yang menyenangi apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Kemudian kalau jadal eksternal adalah jadal Al-Quran yang ditujukan kepada pihak lain atau agama selain Islam. Kemudian materi nomor 7 adalah peran Israiliyat dalam tafsir. Jadi pengertian Israiliyat adalah kisah-kisah yang kerap kali dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Adapun dampak negatif dari Israiliyat ini adalah ia dapat merusak citra agama Islam, kemudian merusak akidah Muslim dan dapat memalingkan kaum Muslim dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tokoh-tokohnya dari Israiliyat ini adalah ada 3. Yang pertama adalah Abdullah ibnu Salam, kemudian Ka'ab al-Akbar, dan Wahab ibnu Munabbih. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.